ini kita untuk Komisi B ini akan membahas mengenai laporan pertanggung jawab, lalu program kerja serta non program kerja. Untuk yang sekarang kita bahas yang pertama, Pak, untuk laporan pertanggung jawab dari Bapak Ketua Umum tadi, apakah semua sudah sesuai dengan aturan atau sudah diterima oleh semua peserta? Untuk membahas itu, mungkin apakah semua peserta yang di bawah ini menerima apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua untuk laporan? Bagaimana Pak? Setuju? Menerima? Katakan semua Pak. Dari satu persatu tadi, saya memang sudah dari kejadian tadi sudah saya capture ya, saya foto. Nah, pada kesempatan ini kita juga nanti harus cross check dengan laporan dari badan pengawas. Tadi ada laporan audit dari auditor independen dan sebagainya. Jadi memang di situ tidak di state secara khusus bahwa anggaran-anggaran yang dipakai nanti untuk auditor independen dan sebagainya, dan masih banyak hal lain. Secara overall tadi memang kami dari KPC itu memang belum tahu persis ya, memang baru saat ini Munas itu dipaparkan ya. Jadi program demi program realisasi yang sampai sejauh mana memang kita juga KPC memang tidak semuanya paham dan tahu. Tadi dipaparkan oleh Pak Jabat Sundan, kita juga tahu gitu ya. Ini memang banyak sekali dari periode 2019 sampai 2023. Intinya bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Jaka Sundar itu memang sudah mencerminkan apa yang sudah dilakukan pengurus. Namun sadar Pak Sundar itu kan ingin hidup nyaman, ya, terutama masalah kesehatan. Implementasi di lapangan mungkin kerjasama antara PP ya, dengan Yakes itu memang masih kurang maksimal. Belum bisa memberikan sesuatu. Sudah pensiunnya mungkin agak sedikit, sudah THR-nya miliaran kan gitu ya, yang kita terima, yaitu yang kita akui, karena kita sudah tidak bekerja lagi gitu. Walaupun THR kami itu kalah dengan THR-nya outsource dimanapun gitu ya, yang memang menyedihkan gitu. Tapi suara-suara sumbang yang masuk ke KPC itu memang yang masuk THR kita cuma segini gitu. Nah itu monggo, itu nanti dengan Dapen kalau disiasati. Terutama tadi masalah Yakes tadi, saya ingin ada perubahan yang sangat frontal gitu ya. Karena di pengurusan yang lama 2019 sampai 2024 ini untuk masalah kesehatan masih belum sebagaimana yang kita harapkan. Terbuka lebar dan berapa itu bisa terus. Saya terus terang sampai saat ini kepo, ya. Saling bertanya-tanya yang benar yang mana. Saya memendam perasaan ini ya tadi disampaikan oleh Pak Supardi tadi dengan kasus-kasus yang ada itu di kepengurusan yang 2019 sampai 2024 ini yang mudah-mudahan tidak terjadi nanti di pengurusan yang berikutnya gitu. Sangat apa ya, ini mencederai nama institusi korp ya, Dapen, Telkom, P2Tel dan sebagainya, karena orang-orang juga menilai kok kasus seperti apa nggak bisa diselesaikan internal. Itu sudah ada. Kami pensiunan itu para APC itu membawa para PLT di masing-masing PC itu duduk nyaman, tidak dikotori. Udah masalah apa investasi pakai dana material seperti ini. Ini mohon maaf, saya bukan ini supaya ya proses demi proses saya ikuti terus. Tapi apa daya saya mau berbuat sesuatu saya tidak bisa. Karena terjadi naik. Harusnya itu proses itu lebih simple. Bukan berarti ini ada surat pernyataan dari masing-masing urusan dan sudah harus dikit. Jadi buat apa saya ada grup ya PP apa dapat dan sebagainya. Tapi apa ya respon itu tidak mengenai ya. Bisa tanya kenapa kok belum cair kan gitu kan? Karena mungkin dari cerita ya saya sudah malam saya sendiri sudah selesai, saya itu
250 itu bukan apa-apa ya, bukan masalah uang itu, tapi minimal sistem yang dibangun adalah ya suasana nyaman, ya jelas mungkin siapa tahu nanti untuk manfaat pensiun bisa bertambah lagi. Walaupun kemarin Pak Jarod sudah memperjuangkan dan sebagainya, ya intinya kan nanti bisa ditambah lagi kan itu. Nah, tadi masalah audit independen, apakah betul memang independen? Makanya itu juga keuangannya dan sebagainya itu juga nanti mohon di state seperti itu. Nah, kita kaitan nanti masalah apa badan pengawas belum ya, ini masalah di Pak Jarod sebentar. Jadinya intinya itu, jadi apa yang dialami Pak Jarod Sundan dengan apa Munas ini, kalau bisa nanti begitu selesai Munas ini terpilih pengurus yang baru, kasus yang masih to be continue ya masih belum clear ini harus segera dilihat supaya kami juga nanti memberikan informasi kepada PMP itu nyaman, enak, ternyata saya tidak apa sia-sia memutus Pak Joko KPJ Cirebon untuk datang di Munas. Menghasilkan keputusan yang sangat bagus. Bukan berarti tadi apakah LPG tadi diterima atau enggak, tapi minimal kasih kesempatan dulu pada anggota yang lain untuk saling bertukar pikiran. Itu yang saya rasakan, saya sendiri kemarin ke poliklinik Pak, sama itu yang saya rasakan waktu masih dinas ya dengan kemarin waktu pensiun ya seperti itu yang saya rasakan Pak. Kemarin saya pernah bicara juga di kantor, mungkin itu ada pemikiran bagaimana kalau dari Yakes sendiri kumpul datang ke tempat sekretariatnya P2TEL atau ke P2TEL mengenai isu kasus bendahara itu Pak Suroto serta mungkin Pak Budi Utomo. Sampai saat ini mereka sudah menjadi tersangka. Polisi, aduh saya menjelaskan berat nggak tahu sih Pak, tapi garis besarnya begini, polisi menetapkan suatu masalah itu atas dasar bukti-bukti yang sangat jelas, itu aja menjadi tersangka, itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Kalau secara ininya saya nggak tahu itu pihak polisi yang ada A, B, C, D, itu aja. Yang jelas mereka sudah mempunyai bukti. Mau lama mau cepat itu. Karena jasa juga masih menangani kasus yang lain umpamanya seperti itu Pak. Sebatas itu ya yang saya bisa sampaikan Pak. Dan saran. Namun yang pertama saya akan memberikan apresiasi kepada pengurus PB Pusat atas auditor laporan auditor independen yang selama 5 tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Terima kasih banyak. Dilaporan tadi dari Pak secara singkat ada investasi. Jadi itu investasinya apa saja? Ya, yang ditulis di situ itu ada nilai saya. Kemudian usulan berikutnya, usulan Pak Oscar ya. Mohon tetap di tahun ini dibutuhkan pelatihan laporan keuangan untuk kantor zakat. Bagaimana cara membuat laporannya, apa saja yang diperlukan dari BP dan BP Bandung ini. Oke, yang administrasi masalah jurnal menjurnal yang tidak sinkron antar pengurus. Lembaga yayasan yang mengarah sana yang risikonya tinggi itu di bank Pak, deposito kalau ada surat berharga itu juga yang sifatnya aman, jangan jamaah lah tersebut. Pensiunan hampir 34.000 uang itu dari kita main-main dari itu saya nggak berani Pak. Terus terang risiko tinggi ya. Kalau yang masih terbatas oke lah.
Resiko terbatas kita bisa ini. Mungkin yang ada yang seperti itu. Kita akan kita usahakan dilaksanakan pelatihan seperti itu. Begitu Pak ya? Jelas Pak ya? Mungkin dalam hal ini saya tidak banyak menggunakan masalah metode, karena menurut saya metode itu idealnya forum tanya jawabnya diselenggarakan tadi, jadi nyambung lalu sedang bahas atau mempertanyakan. Nah, di sini saya hanya bersifat memberikan masukan saja Pak. Kenapa Joko tadi menyinggung masalah kesehatan. Jadi ada dua hal saya memberikan masukan mengenai kesehatan. Yang pertama adalah masalah MCU Pak. MCU. Dulu waktu kita aktif jadi pegawai, itu MCU itu 2 tahun sekali kalau nggak salah. Nah, sekarang karena kita sudah pensiun, semakin tua, penyakit semakin banyak yang mampir ke kita. Nah, jadi dalam hal ini kita memberikan saran bagaimana PP bekerjasama dengan Yankes, lalu memberikan masukan ke Yankes itu diadakan MCU, apakah mungkin kalau kita sudah tua seperti ini mungkin sekali setahun dan tidak harus mendalam Pak. Mendalam maksudnya item perusahaan itu tidak seperti kita pegawai dulu. Nah, kalau kita pegawai dulu kan banyak tuh Pak. Nah, sekarang itu yang yang paling dominan di kita itu gula darah, tensi. Nah, yang MP kita dibayarkan oleh Dapen, kemudian langsung dipotong oleh Dapen juga, sehingga di rekening kita cuma 1. Untuk yang tadinya 1 juta dikurangi 3 per kilo, gitu kan? Nggak pernah lihat ini, kita kira banyak Pak, banyak sekali. Bayangin 15 juta besar satu bulan, kan target kita 626, kita dapat 621, itu gimana? Ada 31 bank, jadi ada 13 mitra. Jadi hal semacam itu. Mereka berusaha untuk lepas dari kita, tapi butuh karena teman-teman kita ada di seluruh. Mereka mau dengan digitalisasi, tapi dengan mengurangi yang pendek, sosialisasi, majalah, kemudian informasi dari data. Banyak hal. memang perlu biaya, biasanya perlu biaya juga. Tapi salah satu cara untuk clear dan clean antara itu Pak, kita lihat laporannya sehingga jangan diproses, jangan dilanjutkan gitu. Nah ini keberanian dan ininya Pak, legowonya yang punya masalah. Monggo silakan. Yang kedua Pak, ya tadi menarik atau mencakup. Yang kedua mengenai pendapatan kita menurun dari Dapen. Ini sampai usul pertama di Dapen itu mengatakan efisiensi. Jadi pegawainya itu jangan dibayar kayak di Telkom, apalagi itu banyak, itu dikurangi Pak. Nah kalau diusulkan ke Dapen efisiensi dengan mengurangi pegawai atau pegawainya digaji dengan seperti Telkom, gede banget. Nah nanti uang kita habis untuk gaji mereka. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kalau PP meningkatkan pendapatannya dengan para PC-PC yang mampu itu dibentuk Central Business Unit. Nah ini nanti akan ada pendapatan sehingga tidak tergantung dengan MP yang makin menurun ini ya. Jadi yang maksudnya nilainya Pak, nilainya kalau dulu dapat 7 juta itu mungkin bisa gaji tukang itu mungkin bisa 20 ya. Sekarang paling hanya 10 atau ya nggak nyampe kita ya. Jadi coba kita berusaha mandiri dari BP ini usaha mandiri dengan membentuk yaitu Central Business Unit pada PC-PC yang mampu ya, tidak semua membahas laporan pertanggungjawaban daripada Ketua Umum dan BP.
Itu dulu Pak, kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan nanti sebenarnya dicatat kalau ada waktu kita jawab Pak. Karena tidak hampir semua pertanyaannya tidak berhubungan dengan laporan ini Pak. Kalau menurut saya sarankan kita selesaikan dulu ini LPG ini setuju apa tidak. Kalau setuju sekarang semua langsung kita buat acara, boleh kita tambah lagi mumpung masih ada waktu untuk diskusi pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak. Demikian saran saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kasunda. Jadi teman-teman tadi itu sudah dipaparkan oleh Pada Kasunda. Jadi LPG itu setahu saya yang kita lakukan juga dia tadi Mustaq KPG itu tidak hanya keuangan saja, tapi operasional. Ada keberhasilan batal, ada keberhasilan macam-macam di sana. Jadi pertanyaan teman-teman tadi, baik pertanyaan maupun usulan itu berkaitan daripada SPG. Jadi kalau kita ada menanyakan sini, tadi dipaparkan oleh Pada Kasunda itu harus jelas. Sekarang kita lihat detailnya pertanyaan itu. Jadi itu yang kewajiban kita menanya. Terus Pak, tadi saya bertanya dari awal, dari sebelum LPG itu ditanya dipaparkan oleh Pada Kasunda, saya menanyakan materi dari Munas itu apa saja, kan tidak terjawab Pak. Apakah termasuk LPG atau tidak? Seharusnya seperti kita di PT, kalau kita Mustaq itu kita mengirimkan kepada peserta buku laporan keuangan LPG, laporan tanggal KPG kepada peserta itu dipelajari. Sekarang hanya dipaparkan seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan operasional yaitu salah satu dengan nanti kalau teman-teman kurang jelas baik pertanyaan yang kurang jelas maupun masukan. Sementara itu Pak, nanti ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin mempertanyakan apa yang sudah disampaikan tadi, silakan Pak. Bukan laporan pertanggung jawab di Munas ini, laporan pertanggung jawab, pertanggung jawaban, lalu program kerja dan non program kerja. Tiga itu Pak ya. Kita batasi program kerja itu apa yang sudah dihasilkan dari Munas 2019 Pak ya. Itu kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah diinginkan. Di layar samping itu ada Pak. Ya, oke. Dari sekarang ini di belakang saya masih belakang Pak ya. Satu, apa yang kira-kira ingin ditanyakan Pak? Rata-rata sampai sekarang pun para KPG itu tahunnya di sekarang ini. Nah, saran saya setiap tahun kan ini tanggal 22 Januari 2020, kemudian yang tahun 20 Januari 2021. Nah, harapan saya itu setiap tahun hasil audit itu para KPG distribusi dengan rinciannya apa saja, dengan ininya, dengan wajar tanpa pengaturan itu intinya di mana, sehingga saya itu baru tahu 4-5 tahun ini baru tahu kalau wajar tanpa syarat itu, walaupun memang itu LPG setiap Munas, tapi tolong harapan saya setiap tahun setelah diaudit wajar tanpa penghasilan KPG ditembusi Bapak, sehingga kita tidak buta tahu tuh kok jadi segini 5 tahun tahu gitu. Nah ini yang bikin beban kok nggak ada laporan apa ya, feedback ya dari PP ke PC, nggak ada feedback di dalam setahun. Mulai tahun 2019 kita nggak pernah terima, tapi biasanya begitu lewat majalah Bibaten itu ada. Kita di PP itu disampaikan juga ke PC Pak ya. Insya Allah akan kita laksanakan.
Pak Padi mungkin ada lamanya, mungkin bisa disampaikan. Memori yang biasa dikeluarkan oleh Info Memo yang biasa dikeluarkan oleh KPN pada saat itu. Tapi akhirnya karena info memo itu hanya ada di KPN, kita nggak keluarkan sendiri. Di Penstel sebenarnya bisa kita titipkan, tapi Penstelnya juga disembelih, diberhentikan. Mungkin saran ini kalau Pak Willy memperhatikan akan disiapkan laporan setiap tahun setelah audit KAP. Kita akan mencari medianya apa yang kira-kira bisa kita mati laporan itu. Ya karena hasil audit itu walaupun secara undang-undang boleh diketahui oleh pihak lain gitu, tapi tidak seyogianya terbuka secara umum karena akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang bisa berkepentingan itu Pak personal. Mari kita coba nanti kita diskusi. Yang ada auditnya 2023. Kebetulan saya di kamar dari Privatel ya, dari KPJ. Kemudian ada di situ beban umum dan administrasi yang poin 2 bawah keuangan. Di situ audit 2022 1,288. Terus audit 2023 2,1%. Di situ ada kenaikan sekitaran 72%. Mungkin sebagai orang awam aja, saya ingin tahu kira-kira pengeluaran yang ada kenaikan 72% itu apa aja Pak? Terima kasih. Jadi beban kita naik itu waktu pengalihan pemotongan dari DAPEN kepada Privatel itu udah 1 M. Waktu kita membereskan itu 1 M kira-kira. Jadi kenapa menaik itu mungkin salah satu faktor ini. Mungkin Pak Mumu ada yang mau disampaikan Pak Mumu? Dari apa namanya iuran itu kan ke bawah terus ya, itu terutama itu memang itu. Mungkin yang jelas ya. Saya tanyakan, ini berkaitan yang sudah gaji bumi, sudah menjadi akhir-akhir ini itu masalah. Saya ingin tahu dalam hal ini untuk dana kematian kemarin, dana kematian yang dipakai untuk dana umum, yang kemudian dipakai untuk kegiatan bisnis dan sebagainya itu, dan itu sudah kalau nggak salah sudah diklarifikasi oleh Pak Padi sebagai tim pencari fakta ya. Oke. Yang penting dalam hal ini ada nggak dana yang kececer dalam hal ini? Kalau nggak salah di Pak Padi sudah menyatakan bahwa dana itu sudah kembali semua. Ya, kalau sudah kembali semua, ini saya kira masalah nggak clear. Hanya selanjutnya kami harapkan kembali kalau sudah kembali ke dana kematian lagi, tolong ini dikunci, jangan sampai di otak-atik lagi penggunaannya yang baik yang dikeluarkan peruntukan itu pertama. Jadi bagi saya yang berkembang kemudian sampai ke ranah hukum dan sebagainya, minta tolong mungkin diselesaikan apa usulan dari rekan-rekannya tadi itu bahwa itu istilahnya sudah udahlah. Karena itu kalau memang kesalahan kebijakan secara manajerial itu wajar, asal tidak kurang lagi, terutama nanti di dalam pengurusan yang akan datang. Yang kedua, ini laporan pertanggungan jawab
ketum ini tidak hanya masalah keuangan. Di dalam mengelola manajemen tentunya ada bagaimana mengelola sistem manajerial dengan pengurusan PP itu sendiri. Saya amati sejak tahun 2019 itu kepengurusan saat ini itu seakan-akan nggak pernah tenang aman seperti pengurusan sebelumnya. Untuk dagang. Nah, begitu ada yang di luar RKP, Pak, ada pekerjaan yang di luar RKP, terus dianya yang ambil dari situ, Pak, sisanya yang dengan dana sosial tadi muncullah fitnah bahwa saya menggunakan dana itu. Makanya saya pisahkan, Dakom itu cuma bisa selalu minus gitu, Pak. Nah itu, Pak. Yang penting anggaran itu tidak hilang, Pak. Itu aja. Oh, iya. Clear. Makanya kan sekarang di apa namanya diviralkan lah ya, bahwa masalah apa reklas. Kan itu ya. Wah, reklas menyedihkan. Nah, reklas itu tadi nggak hilang kok. 1.000 dibagi 2, 100 gitu. Totalnya itu sama. Kan gitu. Nah makanya saya ubah lagi, Pak, ininya begini gitu supaya tidak ada fitnah. Jadi sebetulnya kalau bilang dagang minus kok. Gitu, Pak ya. Oke. Jadi semuanya kita ngambil dari sisa usaha atau tadi itu apa namanya lain-lain. Apa tadi? Turun. Penghasilan lainnya tuh ya 2023 tuh ya 583, coba balik ke atas. Nah 583 itu maksudnya ini ya. Oke, Pak ya. Nah sebetulnya sama Bapak itu dijelaskan bahwa saya itu nggak gitu, Pak. Cuma kan nggak mau, Pak, kayaknya Islam ya sudah saya. Kalau Islam saya juga dulu kan gitu. Saya sudah memakan sudah, tapi dibilangnya pas kita memakan, begitu kan? Gitu, Pak. Jadi kalau sekarang berkembang terus, ya kan itu tadi berarti ya gitu selesai kan? Gitu, Pak. Ya, itu tadi yang itu. Kemudian tadi apa namanya? Yang apa organisasi itu? Suasana organisasi ya memang ya kita sih sebetulnya pengennya begitu, Pak, tapi kan ini iklimnya itu ya iklimnya apa namanya, iklimnya demokrasi ya begitu. Nah ini memang kita harus manajemen konflik memang ya bisa ya. Saya makanya berharap nanti ke depan saya nih bagian tukang pukul lepet gitu kan. Saya harap nanti Pak Sinar, karena Pak Sinar itu dari Sekar dia rangkul lagi itu maksud saya, Pak. Memang sekarang dan keuangan, jadi semua item Bapak sudah memberikan apa informasi. Mudah-mudahan kita harus yakin semoga Bapak yang tadi apa menyampaikan benar gitu, supaya kami ini nanti di depan nanti sudah tidak ada BPJS atau nanti masalah pembiayaan bisa ditanggung KPP atau gimana. Itu sudah bagus sih dia. Sudah tidak adanya medical check up. Walaupun tidak spesial kalau adanya treadmill atau gimana. Yang ini ada tes berat badan gimana gitu ya. Masuk itu khusus untuk bidangnya tentu bisa dijebatkan semasa kemudian pajak sudah dan atas. Tapi saat ini memang ya gimana sudah ending ya, Bapak sudah selesai tugasnya. Nah nanti PR ke depan untuk ketum yang baru nanti itu yang menjadi harapan kami KPJ. Yang berikutnya yang sangat miris sekali tadi Pak Hendra sudah menyampaikan ini masalah khusus ini Japek. Kami terus sedih ya, karena Japek juga sekarang itu betul-betul mengurangi masalah pengeluaran dan sebagainya, sehingga ya memang sampai sekarang uang jatuh 250.000 itu kapan menurut saya ya, sistem dibuat sekian rupa tapi justru malah menyulitkan para KPJ.
Terus yang ada surat pernyataan dalam program ke depan barangkali kita susun pengurus yang baru Pak. Nanti barangkali ada banyak-banyak item yang sedang kita upayakan apa gitu nanti bisa disampaikan. Mas sebetulnya mulai dari restitusi apa segala kita berupaya itu ya Pak Indra. Kalau tari memang terbesar gitu ya. Terus jadi saya ya bahwa apa yang dirasa dokter dirujukan langsung minggu dokter kalau memang itu biar langsung terus ada bolak-balik karena hari ini cek darah dulu besok apa kalau itu masih pakai misalnya bapak ada keluhan apa kan dia dia dan dia ada USG, ada darah, apa itu pasti lah. Tapi bapak datang dulu ke dokter, itu misalnya ya udah nih sekarang udah beres nih, terus nanti ada di mana bisa kalau itu pensiunan kan itu malah pensiunan itu bisa berkali-kali. Itu penjelasannya kan tapi kalau sebatas satu selesai semua harus 50 kilo dari lokasi sebelumnya. Demikian Bapak-Bapak, jadi waktu terus berjalan, sedangkan kita baru berjalan di poin nomor 1 ya, laporan keuangan. Bagaimana kalau laporan keuangan kita tutup Pak, dianggap selesai kan? Terima kasih Pak. Jadi sekarang kita masuk ke nomor 2 yaitu laporan realisasi pokok-pokok program kerja tahun 19 sampai 24. Mungkin masih ada yang mau mempertanyakan mengenai pokok program kerja, Pak. Terima kasih. Diterima ini Pak, programnya udah. Nomor 3 gimana Pak? Oke, ada yang mau bertanya Pak? Oke, untuk pokok-pokok program kerja tahun 2019-24 diterima Pak? Ya. Sah Pak ya. Oke, kita sekarang masuk ke nomor 3 Pak. Untuk pokok non pokok program kerja. Ya, udah Pak, kita masuk non program kerja Pak ya. Bagaimana Pak? Apakah diterima atau ada Pak? Manfaat pensiun Pak. Ya. Sudah jelas Pak ya? Setuju? Oke, ini nomor 1 perbaikan manfaat pensiun. Setuju Pak ya? Sekarang mengenai implementasi pemungutan iuran 5%.
Nah dengan demikian nanti kalau sudah pindah atau migrasi ke bank mitra, maka nanti pendapatan dari pengumpulan yang itu akan tambah. Dengan nama itu maka nanti kontribusi terhadap kesehatan itu Pak. Tujuan kita begitu Pak. Jadi PMP yang pakai bank non mitra supaya migrasi ke bank mitra. Caranya dari PP memberikan informasi kepada PJ PMP mana saja yang pakai bank non mitra. Nah nanti PT yang akan mencari rumah-rumahnya mereka. Ya terima kasih Pak. Sama Pak, ya. Tambahkan yang saya tambahkan itu surat yang udah di konsep, tapi belum dilakukan. Yang baru udah dilayangkan suratnya. Mungkin para ketua PC terima itu sebab baru saya kirim, kami kirim kira-kira seminggu yang lalu. Nah, sedangkan untuk yang lama-lama yang masih ada di BCA di mana-mana ya, di bank pejabat, bank daerah gitu ya, itu mungkin habis munas ini dia akan dikirim suratnya. Ya. Ada 3 POM nanti yang harus diisi, ada POM 04, POM 05, POM 06. Ya, itu yang akan mungkin PC ada yang sudah terima yang untuk PMP baru, untuk PMP baru udah. Ya, tapi untuk PMP lama akan disertakan dengan daftarnya siapa orang-orangnya, gitu. Kalau untuk yang lama, jadi orang ini yang bekerja ini, yang di bank DKI ini, yang di bank ini harap mengisi POM pertama 05 itu ialah setor langsung ke rekening bank mandiri yang sudah saya buka baru 2 miliar lalu. Nah itu yang ketiganya pindah bank itu pindah ke yang ada kerjasama itu pakai POM 06 itu udah itu harus kalau tidak akan nanti setor langsung. Yang ketiganya dengan cara pindah bank, yaitu mengisi POM 06 itu pindah bank, nanti nanti dikirim ke PP meneruskan ke DPR. Itu saya kira itu Pak. Itu sangat menyulitkan sekali bagi keluarga. Apabila misalnya ahli waris ada 6-7 orang, semuanya anak-anaknya harus tanda tangan sampai ke RT RW kelurahan. Dan nanti ada lagi surat penunjukan kuasa hanya untuk menerima uang 2 juta. Kadang-kadang mereka keluarga tuh ini pasti besar nih, soalnya semua 6 orang ada yang di luar kota harus tanda tangan segala macamnya untuk dapatkan nyata yang diterimanya 2 juta rupiah saja. Sementara Dapen apabila kasus yang sama PMP putus tidak ada surat kuasa surat waris, hanya cukup memberikan nomor rekening salah satu penerimanya, yaitu anak dari almarhum. Jadi saran saya untuk selanjutnya apabila ada PMP putus tidak perlu dipersyaratkan adanya surat ahli waris untuk mendapatkan daken tersebut. Demikian, terima kasih. Permohonan untuk iuran bagi PMP baru. Yang kami tanyakan di sini adalah di form 06 itu ada besaran potongan 5/mil dari PMP yang bersangkutan. Kalau dulu kan dari PP memberikan informasi besarannya sekian. Nah, sekarang kan saya nggak tahu nih PMP yang baru ini MB-nya berapa. Jadi untuk mengisi nominal 5/mil itu nggak tahu. Mohon dari PP untuk memberikan
besaran nominal dari PMP baru. Kami di Jember ada 2 PMP baru yang masuk. Terima kasih. Nah, Bapak buka di Simpul. Di situ bisa Bapak lihat payroll gaji seluruh PMP yang ada di PC Bapak. Itu Pak. Hanya NIK dan tanggal lahir itu pasoknya Pak. Jadi kalau masuk ke saya si Abdullah, ini nama Pak sekian, Abdullah tanggal lahir sekian, saya buka di Simpul, keluar Pak payroll gajinya tinggal kali 5 per mil Pak. Jadi tidak perlu saya kira mesti lapor sampai ke PP Pak. Di situ sudah lengkap ada di Simpul itu Pak. Ada Pak, buka Pak, di situ Pak. Yang lain mungkin tahu yang itu. Kalau kami udah sering, kenapa? Karena setiap PMP yang mau bertransaksi dengan bank selalu minta payroll gaji. Yang dulunya memang kita minta ke PP. Sekarang sudah dibuka dapen, tinggal password, NIK dan tanggal lahir, muncullah terprint payroll gaji dia. Itu Pak. Itu tambahan Pak. Terima kasih Pak Manulan, jelas Pak ya. Jelas semua ini ya. Baik, masih ada yang masih mau bertanya Pak untuk yang nomor 4 ini? Semua menerima Pak ya? Lengkapin aja Pak. Ya. Jadi memang benar bisa diambil dari dari simpul teman-teman yang tadi sudah. Diterima Pak? Oh. Lanjut nomor 5 terima ya. Lanjut nomor 6 Pak, bantuan sarana kerja untuk cabang P2T. Nomor 7 Pak, program P2T bersinar. Sudah dinikmati juga. Sudah dinikmati juga, diterima Pak. Masih ada yang mau usul? Masih ada yang usulkan. Usul untuk menerima ini ya Pak. Jadi sementara yang masih yang dekat-dekat dulu Pak, yang jauh belum Pak. Yang jauh dulu nanti Pak. Tapi gimana Pak? Merupakan bagian daripada rekening P2T, ya monggo nggak apa-apa ya. Tapi kalau tidak, itu menjadi rawan, nggak bisa dikendalikan. Saran aja Pak, dibikinkan badan hukum ya, supaya itu lebih jelas pengeluaran dan pendapatannya. Kalau itu tersendiri, ya seperti Batnas. Makasih Pak. Dompet peduli ini merupakan salah satu badan otonom di PPP2T yang dibentuk oleh berdasarkan SK tanggal 27 September 2023. Saat ini memang di bawah P2T dan kita fokus untuk internal. Dalam perjalanannya kami sudah berkoordinasi atau meminta petunjuk ke Basnas maupun ke Dinas Sosial bahwa memang kalau kita melihat dari undang-undang setiap orang, badan atau orang pribadi-pribadi jika mengutip uang ataupun barang dari orang lain maka harus berbadan hukum. Itu syarat undang-undang seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya tentu dari hasil itu, dari hasil koordinasi kami, kita sudah diberikan format-format kalau kita nanti ingin mendapat izin operasional karena kita mengutip uang. Prinsipnya sepanjang dia mengutip uang dari internal, maka hal itu masih bisa dikesampingkan dalam arti kata untuk internal dan dari internal dan untuk internal. Nah, karena itu terus berjalan, Jakatel itu yang nomor 8 nih Pak. Setuju Pak? Sekarang ke nomor 9, bantuan terakhir Pak, bantuan senam wisata nasional. Jelas Pak ya? Oh, enggak ada. Jadi udah terakhir
tadi Pak nomor 8 Pak ya. Jadi sudah selesai dengan badan otonomi Pak. Jadi semua sudah menerima apa yang kita sampaikan tadi di depan Pak ya. Jadi untuk laporan realisasi pokok program kerja 2019-2024 dan laporan pokok-pokok non program kerja tahun 2019 dan 2024 diterima Pak ya. Jadi usulan lanjut dan ditutup dan apa laporan komisi C yang maksudnya di dalam daftar itu ada komisi C yang Pak cuma mau mengusulkan karena komisi C ini tidak membahas program kerja daripada ketua umum, maka kami mengusulkan supaya ketua umum yang terpilih nanti didapat bisa menghidup usulan-usulan dari PJ yang ada untuk program kerja ke depan. Karena dari kan kita sudah menyusun program kerja lagi. Dari kami Manado mengusulkan itu supaya ketua umum nanti yang terpilih itu membicarakan dengan PJ yang misalnya di komisi B ini untuk program kerja ke depan atau dari kami susunkan per area. Jadi misalnya supaya tidak terlalu banyak, jadi ketua umum yang terpilih nanti bisa membicarakan program-program kerja ke depan. Itu dari nanti kita usulkan. Terima kasih. Bapak dari mana barusan kan? Manado. Satu tahun Pak sudah. Baik, Bapak-bapak, Ibu, secara keseluruhan ini kita untuk komisi B sudah selesai semua ya Pak ya. Laporan diterima, realisasi program kerja diterima dan program kerja juga diterima. Oke, jadi yang untuk yang ini kita sebenarnya sudah tutup Pak ya. Jadi ada tambahan yang satu lagi yang untuk apa Pak? Oke. Badan pengawas di cabang ya. Badan pengawas cabang. Oke. Pak Supandi maka yang dari badan pengawasan Pak ada beberapa yang harus kita berikan masukan. Oleh KPP tadi tentang laporan pertanggungjawaban 2019-2023. Yang pertama tadi adalah tentang subprogram mengembangkan program pelatihan dan pembinaan bagi pengurus dan pengawas cabang. Tadi juga mungkin di tahap pertama juga sudah ditanyakan oleh peserta apakah ada atau program-program apa saja yang sudah dilakukan. Nah, ini merupakan bagian dari apa yang juga sudah sebagian sudah dilaksanakan oleh KBP. Baik, dari subprogram tersebut adalah yang pertama kegiatannya terhadap BIM pengawasan dan laporan keuangan PC tahun 2019 telah dilaksanakan di 3 kota, Bandung, Semarang, dan Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahun 2020 yang tidak jadi dilakukan di Medan karena dan Palembang dan di Medan karena sesuatu dan lain hal. Yang ketiga adalah hasil pelatihan menunjukkan adanya kenaikan terhadap beberapa laporan keuangan cabang di tahun 2018 yaitu ada total 99 cabang. Tahun 2019
ada 74 cabang dari total 91 cabang yang membuat laporan. Tahun 2020 83 dari 91, tahun 2021 81 dari 91 cabang, tahun 2022 turun dari 75 cabang menjadi 75 cabang dari 91 cabang, dan naik kembali di 2023 78 cabang. Setujui? Yang kedua, menyelesaikan pencari fakta yang bertugas mencari kebenaran isi surat pengunduran diri. Yang kedua, dengan mengusulkan mencabut SK nomor 039/01/8 Romawi dan 7 Romawi /2021 tanggal 12 Juli 2021. Jelasnya ya. Baik, diterima. Baik, Bapak dan Ibu, kita anggap sudah selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.